اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sebagaimana kita niatkan pagi hari ini jadwal murojaah sugro bagian kedua. Jadi materi-materi nama dan sifat Allah yang dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan Allah kita ulang dari awal sampai akhir, yaitu berkaitan dengan keputusan Allah membagi rezeki, keputusan Allah menyediakan ampunan, maghfirah, juga keputusan Allah untuk memberikan apapun yang menurut Allah wajib diberikan. Nah, itu semua disebut dengan perbuatan-perbuatan Allah. Nah, itu kita akan buat resume pada hari ini. Nah, ini materi murojaah sugro. Kalau nggak selesai hari ini, berarti murojaah sugronya berlanjut sampai Jumat. Sehingga kita meneruskan kajian Asmaul Husna kelompok ketiga mulai hari Sabtu. Jadi ada pengantar, ada hal mengenai rezeki atau jaminan rezeki, karena rezeki kita itu sudah dijamin. Kalau belum lengkap maka pasti nggak akan dimatikan oleh Allah. Sudah kita ceritakan, ada orang tinggal jatahnya 3 selomotan bubur ayam ya, sampai harus dibawa dari Purbolinggo ke Singapura Hospital kan, baru akhirnya mati. Jadi rezeki itu memang begitu. Nah, yang ketiga berkaitan dengan jaminan ampunan. Jangan khawatir, Allah menjamin ada ampunan. Nah, baru yang penting. Yang keempat, yaitu semua terserah padamu. Itu lirik lagu Dewi Yul dan Bluri Marantika. Ya, semua terserah padamu. Semua terserah padamu. Nah, kita mulai ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Allah adalah zat yang mengherankan. Karena sulit siapapun bisa mengetahui hakikat Allah, hakikat wujud. Tapi Allah juga zat yang mengagumkan, baik namanya,
sifatnya maupun perbuatan. Salah satu dari kenapa Allah itu zat yang mengagumkan adalah Rabbun. Allah itu Rabbun. Allah itu pencipta. Semua selain Allah itu ciptaan Allah. Setelah menciptakan tidak dilepas, dikuasai, dimiliki. Jadi tidak ada satupun makhluk di alam raya ini yang tidak bertuan, tidak ada pemiliknya. Maka Allah juga mudabbir, mengatur. Nah, itu membuktikan tanggung jawab Allah. Nah, terkait dengan itulah maka perbuatan Allah sudah kita kaji, yaitu menjamin adanya rizki, menjamin adanya rizki. Jadi rizki itu jaminan dari Allah. Bagi orang yang beriman harus percaya rezeki itu sudah dijamin adanya untuk seluruh makhluk, bukan hanya manusia, seluruh makhluk. Nanti kita kaji, bahkan andai kata makhluk itu cacat, disabel, pasti Allah yang mendatangkan rezeki itu. Tadi sebetulnya aneh kalau orang korupsi, nipu, karena udah dijamin. Atau sampai naudzubillah min dzalik, panik, bunuh diri. Berarti gagal memahami siapa Allah. Bukan hanya itu, andai kata hubungan kita itu broken, rusak dengan Allah, jangan khawatir. Allah juga menyediakan sistem jaminan ampunan. Ya, mau berapapun dosanya per kali, bahkan udah kehitung sekalipun, kalau pakai tinggi, mau pakai setinggi apa dosa para hal ini? Setinggi gunung. Nah, udah kita pakai setinggi langit. Nah, itu tetap disediakan jaminan ampunan. Enak jadi orang beriman. Nah, tinggal dari dua fasilitas jaminan itu kita pasrah tidak kepada Allah. Nah, maka ujung-ujungnya semua terserah pada. Itu Debiol dengan Bruri apa Pesolima apa Marantika, karena beda-beda ini. Ini Marantika ya, bukan yang Pesolima ya, bukan. Nah, itu cara berpikirnya. Kita mulai dari jaminan rizki dari Allah ya. Saya nggak buat catatan biar nggak ngantuk sambil nulis. Jadi kita bicara rizki sebagai jaminan dari Allah, semacam garansi ya, semacam garansi. Jadi memang dari dulu sampai kapanpun, termasuk kita, saya, Pak Amin juga, walaupun juga Pak Jirus di pensiun, itu rezeki itu yang membuat momok. Kemarin di THR. Nah, itu rezeki. Udah keterima. Padahal masih jauh lebarannya ya.
Jadi rizki itu yang menyita pikiran manusia. Dulu Nabi Muhammad ditolak oleh Abu Jahal, Abu Lahab karena khawatir akan ada perubahan sistem ekonomi di Mekah. Karena mereka merasa best praktisnya bisa ada kestabilan ekonomi itu dengan cara menyembah berhala. Itu kalau yang disampaikan Nabi Muhammad diamalkan, Abu Jahal khawatir ada problem ekonomi. Ya. Jadi kenapa orang itu menolak kehadiran Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, juga Nabi Muhammad? Semua karena tradisi, status quo. Nah, semua hal yang berkaitan status quo itu adalah berkaitan merasa kami bisa kaya raya dengan cara menyembah batu, menyembah berhala. Kami merasa terjadi stabilitas sosial karena mengikuti ajaran-ajaran wong tua bengi. Maka ditolak, sampai Nabi Muhammad juga ditolak. Jadi semua soal rezeki. Mereka menganggap rezeki itu dari sang pemberi, sang pembagi. Namanya Al-Qasim. Ya, kemarin kita coba kan. Jadi dipikirnya rezeki itu karena bekerja maka majikan disebut dengan Ar-Razi. Orang kaya disebut Ar-Razi. Nah, Islam Nabi Muhammad mengajarkan enggak. Sebelum orang itu diciptakan, rezeki udah dulu diciptakan di lauh mahfuz. Namanya manar. Kalau dianggap rata-rata per bulan cukuplah 3 juta kali. Paling saya meninggal 60 misalnya. 60 kali 3 berapa itu? Enggak, berapa juta? 1 miliar enggak nyampe enggak? 60 tahun kali 180 juta. 180 juta. Selama saya belum kekecilan 1,8 miliar. Nama itu di lauh mahfuz. Selama saya belum dapat 1,8, saya nggak akan mati-mati. Tidak akan dimatikan. Jadi masalahnya saya nggak tahu jatah saya berapa. Andai kata saya tahu, maka saya mesti santai. Nah, kita ini nggak tahu. Karena nggak tahu sudah percaya aja pada Allah. Jadi ketika sesuatu itu tidak bisa kita ketahui, maka yang harus diutamakan adalah percaya. Sama dengan yang kemarin, andai kata Parhali tahu bahwa setelah sakit gigi dapat 2 miliar, pasti Parhali dengan senang hati sakit gigi. Tapi Parhali tidak tahu. Ya kan, gitu kan masalahnya kan. Jadi rezeki itulah yang membuat orang sulit sekali menerima dakwah dari nabi-nabi dahulu sampai Nabi Muhammad. Ujung-ujungnya soal khawatir rezekinya berubah. So, nggak ada yang bicara soal azab kubur, nggak ada kan? Jadi semua bicara soal rezeki. Nah, itu semua sebetulnya pangkal pokoknya karena tidak belajar Asmaul Husna. Mereka tahu siapa Allah itu, tapi tidak paham Allah itu kayak apa. Nah, kenapa Allah
menegaskan, udah sih jangan ribut soal siapa yang terlahir, itu paketan, sudah rezekinya udah ada. Nah itu karena Allah itu pengen membuat kemudahan hidup untuk kita. Jadi tolong dipahami, rezeki itu bukan prestasi kerja. Nah itu yang kita tegaskan kemarin. Berarti Ustaz ada yang bilang banyak anak banyak rezeki, benar ya? Iku mejereh tukang gawe anak. Tukang gawe anak. Jadi rezeki itu adalah paketan dari Allah dalam rangka yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tidak ada kaitan dengan prestasi kerja. Itu rezeki. Kita lihat di surat Hud. Surat Hud. Nanti di rumah dibuka. Kalau enggak 5, 7, bisa 6, bisa 8. Wama, kan saya ada tulisan wama min dabatin. Ini kita ada di materi ini ya. Wama min dabatin illa fil ardi ila ala Allahi fil ardi ila illa ala Allahi. kalau udah ala artinya dibebankan kepada. Kalau udah ala dibebankan kepada siapa? Allah. Jangan cemas, jangan panik, sampai putus asa, menipu, pelit, nggak mau infak. Jangan dong, udah urusan Allah. Illa Allah rizquha. Silakan protes kepada Allah kalau ada anak manusia lahir nggak dapat jaminan rezekinya, tapi mustahil nggak ada. Mustahil, udah paketan. Jika ada orang sakit nggak ke dokter karena biaya, itu gimana? Paham? Nggak ada biaya, Sampai mati. akhirnya mati. Ya itulah rezekinya. Ya itu segitu rezekinya. Nah yang jadi Allah parohali atau Allah? Iya jadi begini nih, sebelum berlanjut nih untuk menyelamatkan parohali. Saya sudah mencangkul. Ternyata meleset, tidak sesuai hasil. Tidak ada item-item prosedur yang saya lewatkan. Kita bilang itulah rezekinya. Enggak ada yang salah. Yang salah itu kalau saya tidak mengikuti prosedur-prosedur, itu salah. Nah bukti tawakal saya adalah mengikuti prosedur-prosedur. Itu bukti tawakal saya. Ternyata meleset, tidak sesuai target dan harapan. Barulah saya sadar itulah keputusan Allah. Baru saya sadar, karena saya nggak tahu keputusan Allah itu yang mana. Yang saya tahu, saya harus azam,
tawakal, semua prosedur saya lalui, ternyata meleset. What next? Bagaimana kita harus menerima? Itulah takdir Allah. Itu rezeki saya. Nah, itu nanti kita kelola bagaimana caranya. Jadi tidak ada yang tidak dijamin rezekinya. Itu surat Hud ayat 6, ujungnya hebat itu. Bahasa dijamin itu tadi ya. Bahasa dijamin itu kan masih sifatnya potensial ya. Kalau ada ikhtiar. Enggak, hakikat ada. Nah, maksudnya bisa gimana dikaitkan dengan innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim. Itu cara mengambil konkretnya. Contoh gini, kemarin ada pernyataan saya. Setiap hari saya minta uang Pak, itu kan sulit diterima kan. Karena kita bungkus dengan kata rezeki. Padahal ketika dikonkretkan uang juga rezeki. Ya kan? Jadi sebetulnya kita tiap saat minta uang untuk anak berobat, untuk anu segala. Tapi sulit mengkonversi jadi uang karena kita sebutnya rizki, sama dengan tadi bune. Jadi rizki itu kalau mau disebut bahasa buhunena potensi, maka dia jadi bias. Memang hakikatnya ada. Hakikatnya ada, lalu kemudian ada yang bentuknya oksigen, potensi efisiensi berobat. Kan tidak semua menggunakan fasilitas pengobatan kan? Kan Ustaz kan bilang kondisi kita kan ada kasar. Ada dua. Cuma kalau sebentar yang tadi rezeki bukan karena prestasi kerja. Gimana unsur kasarnya gitu? Jadi rezeki itu pada posisi jaminan. Saya tadi dihitung 1, berapa tadi? 8 miliar. 8. Sebelum saya mati, sebelum saya penuh gak akan mati saya. Apa ada kaitan dengan proses kerja? Jadi jaminan dari Allah ini gak ada kaitan dengan prestasi kerja. Bahkan sebelum saya penuh jatah dari Allah, saya tidak akan mati, tidak akan dimatikan Allah. Tuh. Nah, bagaimana cara meraihnya, cara menikmatinya? Maka diperlukan ibadah. Nama ibadahnya mencari nafkah. Nama ibadahnya juga termasuk. Nanti kita nyampe situ Bu Nena. Kita lanjutin dulu ya. Saya lagi membantu mengurutkan dulu. Jadi namanya sistem jaminan rezeki. Bahkan ditetapkan fi kitabin mubin. Di mana itu? Di Lauh Mahfud. Ya, di Lauh Mahfud buangen. Sebelum lahir. Sebelum ada diadakannya manusia. Semua, tidak ada yang tidak dapat jaminan rezeki. Itu dulu konsepnya. Yang kedua, bahkan andai kata makhluk itu powerless, kehilangan kemampuan, cacat, disabel, pikun, ODGJ, atau bahkan apa lagi itu yang sama sekali nggak mampu itu, koma, maka Allah dengan caranya mengantar tanpa kasar tuh Bu Nena, tanpa kasar. Jadi ada cerita, ada seorang ulama lagi makan. Ini si ulama ini orang soleh ya, ahli ibadah sehingga peka jiwanya. Kita menganggap peka jiwanya. Lagi mangan ada kucing meong. Kucing itu meong ya? Iya meong benar.
meong, meong. Sejenak diperhatikan oleh si kiai itu. Hatinya nggak terganggu, cuma ada apa ya? Karena datang dan pergi, datang dan pergi. Akhirnya datang lagi untuk ketiga kali, maka dikasih bagian dari makan yang sedang disantap oleh si ahli ibadah itu. Tapi aneh, cuma dilihati, digerak-gerakkan sebentar, kucing itu berlari. Ini kucing apa jawabannya? Tidak lama datang lagi, dilihatin lagi itu si makanan yang diberikan dari si ahli ibadah pada kucing itu. Digerak-gerakkan, lari lagi pergi. Akhirnya segera si ahli ibadah menyelesaikan hidangannya dan mengikuti kemana nih kucing ini sebetulnya ke laganya gitu. Dikuntit rupanya dia ke suatu gedung sebelah, rumah kosong. Harus melompat, maka si ahli ibadah yang tua ini juga ikut-ikutan melompat. Kaget itu. Ternyata di gedung kosong sewung itu ada seekor kucing buta. Sudah buta, picek pisan. Bukan picek, salah, pincang maksudnya. Sudah buta, pincang. Rupanya harus Allah turun tangan. Padahal mungkin si kucing yang waras ini bukan hubungan di kartu keluarga, bukan suami istri mungkin, bukan anak, bukan saudara, tapi itulah cara Allah. Maka si kucing yang sehat ini adalah tukang hunter, tukang berburu makanan. Begitulah cara Allah menjamin sistem rezeki bahkan untuk makhluk yang tidak berdaya sekali. Kita harus yakin dulu itu gitu, sebelum matematikanya jalan. Mari kita lihat di surat Al-Ankabut ayat 60. Wa ka'ayyin. Oh, ini surat ayatnya dahsyat. Ini berapa ini? Hud berapa keputusannya? 4 apa 6? Udah ya, udah resmi keputusannya ya. Nah ini waka'ayin, betapa banyak. Waka'ayin, betapa banyak, nggak sedikit. Min dabbatin, makhluk hidup la tahmilu yang tidak punya kemampuan, powerless, cacat, koma, macam-macam lah, termasuk dia di pabrik jadi buruh, dieksploitasi oleh majikannya, banyak. La tahmilu rizqaha, maka jangan khawatir, Allah pasti Allah, ya. Allahu yarzuquha. Udah, jangan khawatir. Bukan hanya cacat, kita juga kalau lagi malas dikasih kok. Wah, orang Indonesia itu kalau nggak kerja sekalipun 20 juta tiap bulan dapatnya. Kalau tambangnya serius. Nah, perhatikan ujung ayatnya dahsyat. Di ujung ayat soal ini Allah menegaskan, wahwa, harus tahu dong siapa Allah itu. Dia bukan patung, dia bukan berhala, bukan majikan, bukan pemilik pabrik, bukan suami pada istrinya, bukan orang tua pada anaknya. Dia adalah As-Sami'. Tinggal berdoa ke Allah kalau lagi pincang kakinya. Pasti Allah Maha mendengar. Andai kata nggak bisa bersuara, Allah juga Maha tahu kok keadaan kita. Enak. Jadi orang yang paham Allah itu enak.
hidupnya tenang. Nah, jadi masalah pahamnya majikan pabrik, ya orang kaya di sekitarnya. Ini berapa ininya? 60. Oh, udah pindah ini berarti ya. Pindah 60. Jadi kalau mati yang sampai kelaparan sampai mati itu ini maksudnya. Belum kenal Allah, baru tahu Allah. Belum kenal Allah. Cicak. Siapa yang ngecicak? Ada cicak zaman SBY, cicak dan buaya. Itu sama dia. Ketika-ketikanya. Nah, sekarang cicak lawan nyamuk. Nyamuk binatang yang free, terbang. Sementara kemampuan cicak merayap. Masuk akal enggak itu? Diputuskan oleh Allah makanannya nyamuk. Masuk akal enggak? Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Cuma hap udah dapat makanan. Hap doang para alim kudu isi absen, nunggang mobil, cekcok lerabi, segala. Karena diduga di kantornya ada cem-ceman, selakut. Nya cicak cuma hap langsung kenyang. Nah, sudah. Nggak masuk akal kan? Sebetulnya cicak kasabnya rendah, dia ditolong Allah. Ya, kasabnya rendah. Jadi harus yakin betapa Allah itu maha baik, Bang ya. Harus kenal. Sekarang bayangkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, dari sejak Nabi Adam sampai yang cerot barusan detik ini berapa sensus kira-kira berapa miliar? 8 miliar. Anggaplah 12 miliar. Jin sekalian diikutin jin. Kumpulkan di lapangan, mana bisa nampung 8 miliar orangnya? Perguruan Muhammadiyah kecilikan ya. Di suatu lapangan semua dikasih bantuan langsung tunai oleh Allah. Ngasih kotak. Itu kata Allah ibarat jari dicelupkan di lautan. Ya cuma itu keangkat berapa itu? Netes kan, tapi kan gaul. Sisanya lautan itu kekayaan Allah. Sisanya kekayaan Allah itu lautan itu. Jadi jangan takut Allah kekurangan uang untuk membuktikan jaminan rezeki itu aman. Cadangan depositnya aman. Ya. Cadangan depositnya aman untuk jaminan rezeki. Nah, kenapa Allah sebembasis itu? Supaya Pak Haji Rusdi tenang. Ya, tenang, enak tidur, napas juga teratur, darah mengalir sampai kepala. Sebab kalau darah nggak ngalir sampai kepala, pendek pikir. Itu Ustaz. Contoh Ustaz ini. Apa itu contohnya itu? Dapat THR aja tenang itu Ustaz. Apalagi dapat. Oh iya Masya Allah yang bagus itu. Udah dapat THR-nya? Udah Ustaz. Belum lunas puasanya udah THR. Nah sekarang itu sebagai pengantar ya. Sekarang perhatikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu,
Saya percaya pada jaminan rezeki itu. Dan dibanderol oleh Allah, innallaha la yuhliful mi'ad. Janji Allah tidak akan diingkari, bahwa rezekinya per hari pasti dikasihkan, pasti diberikan kepada yang berhak. Saya percaya janji Allah. Tapi janji orang tua saya belum tentu sesuai harapan saya. Janji suami ibu-ibu belum tentu sesuai harapan. Udah kebanyakan ingkar janjinya suami itu. Hanya kebaikan ibu-ibu nggak mau ganti suami kan? Iya, hanya kebaikan ibu-ibu, kesabaran. Juga merasa putus asa wis tuar prapemaning ya. Terlalu banyak ingkar janji. Itu yang istimewa dalam hidup kita. Gimana teman, gimana pimpinan perusahaan, pimpinan kantor, presiden, orang-orang kaya di sekitar kita mau apple to apple dengan Allah, kan nggak bisa. Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau begitu masih belum tak mau mengubah cara pandang kita bahwa pemberi jaminan rezeki itu tidak tergantikan cuma Allah. Cuma hebatnya, hebatnya kita buat ilustrasi dulu. Bulia mending ya Pak, apa sekolah tinggi Paitan apa punya? Painan. Kampung Bulia kenapa kan? Oh, kecamatan di Sebenda. Bukan Tanjak. Bukan. Kalau Tanjak kan depan BNN. Oh, kono. Di Benda sengaja ditutupi dengan masker. Tapi saya masih ingat keanggunan Bulia. Maksudnya anggun sas. Ustaz, apa itu sendiri? saya senang betul mendengar ceramah Ustaz hari ini. Saya lagi ngaji bukan ceramah saya. Saya kan dapat THR Ustaz. Kemana kan saya belanjakan? Nah, sebelum mata air tuh nggak tahu saya kemana belanja. Akhirnya setelah uang di tangan timbul pemikiran 200.000 dari THR itu akan saya infakkan kepada ibu di sini. Ibu di sini mana? Yang ada yang kan habis lagi kita. Yang janda punya anak yatim. Iya betul. Jadi selama ini kita menganggap saya yang berkuasa. Rupanya jalan pikiran kita tuh lah diatur. Sedikit janda yang punya anak yatim. Iya. Sing paling ayu siapa nih kita? Jangan paling ayu. Ganti Pak Jurusdi mah sudah tabiat. Dia tahu yang cantik Pak Jurusdi mah. Jadi saya alhamdulillah senang saya dapat THR ini. Jadi diberi oleh Allah alat untuk infak. Masya Allah. Nah, itu diberi alat oleh Allah untuk infak. Andai kata Ustaz, saya meninggal sekarang ini, tentu masuk surga itu Ustaz ya. Saya pikirkan dulu lah. Atau pikir-pikir. Nah sekarang bayangkan di dekatnya Bulia dan Pak Amin ada orang kaya raya, bukan miliarder, tapi triliunan. Lalu dia bikin pengumuman, manggil Pak Amin. Pak Amin, setahun lagi pensiun dah, nggak usah kerja.
setahun ini Pak Amin saya jamin kebutuhan hidupnya, kata si orang kaya. Cius. Apa cius? Serius. Oh, senang itu Pak Amin itu, karena memang kan masa menjelang pensiun itu sumeh kadang-kadang 12 bulan. Oh, senang. Yakin. Dah. Oke. Berapa Pak Amin butuh tiap bulan? 50 juta. Oke. 50 kali 12 berarti 600 juta. 600 juta. Deal. Oh, senang itu Pak. Baru setahun dikasih jaminan oleh orang baik. Itu seberapa dermawannya itu orang itu ya. Bandingkan dengan Allah, seumur hidup kita dijamin. Masya Allah. Kita seumur hidup ya. Jadi enggak apple to apple. Hebatnya para halimnya, saya kagumi dari Allah itu ya. Saya kagumi itu si orang itu cuma milih Pak Amin. Allah mah semua sampai lene tume lingse kebagian rezekinya. Sumpah benar. Lingse saja diurusi rezekinya. Lingse sing nempel rambut. Sebelum dia jadi kor, kan ada tahapan-tahapannya. Lingse dulu, kor, tume, ya tume itu kutu. Kalau kor kan yang masih, tapi udah bisa dikunyah, udah enak. Yes. Gratis ya orang-orang. Makanya wong tua bengen sangat dihormati anaknya, disayang karena tuh anaknya jadi makan. Iya, orang tua sekarang, waduh, saya punya guru nggak mau nyebok anak murid. Ya Allah. THR money. Betul-betul menyentuh kalbu saya. Ini mah muroja apa rezeki? Muroja. Senang dosen dengan Islam. Lapang dunia oleh saya kerasa. Enggak bisa. Sekarang mungkin enggak orang kaya di dekat Pak Amin dan Bulia itu berani pasang pelang. Siapapun yang ingin saya jamin hidupnya 1 tahun 12 bulan, 50 juta. berapapun kamu minta silahkan datang. Ada nggak yang berani gitu? Nggak ada kan? Jadi masih mau silu ke orang kaya, masih mau berharap terlalu tinggi kepada orang yang membagi gaji, membagi honor. Allah memang mengumumkan, siapa yang mau rezeki, ya datanglah pada. Bagi yang disabel, tunggu di situ, saya kirim petugasnya langsung. Jadi tidak pernah ada yang apple to apple. Nah, jaminan ini penting agar harga sosial kita terpelihara. Sebab kalau kita itu tidak punya harga sosial, maka kita diperbudak oleh orang kaya. Kita merasa tidak punya kehormatan kepada pemberi gaji, pemberi honor. Padahal Allah menampilkan diri satu-satunya pemberi jaminan rezeki supaya status sosial kita terpelihara.
Ini mah orang kaya, udah hilang nyalinya kan. Tapi ke Allah nggak pernah begitu kita ya, ya kan? Wih, ngelunjak betul, datang salat sekesedih. Kan? Tapi kita ke wali kota tepat waktu, bahkan pakai janji ketemu Allah sekesedih kapan baik. Jadi Allahu Akbar. Jadi akibat kita ini tahu Allah tapi tidak kenal Allah. Jadi lihatlah bapak-bapak, ibu-ibu, sisi baik dari sistem jaminan rezeki ini akan melindungi kehormatan sosial kita. Kita menjadi orang yang terhormat dan tidak diperbudak oleh sesama manusia, hanya mau diperbudak oleh Allah dengan titel Abdul. Jadi tujuannya ke sana sistem jaminan rezeki. Kita hanya mau diperbudak oleh Allah. Nah, sudah sampai di situ, kira-kira masih ada yang pesimis besok dapat rezeki. Nah, harusnya sudah mulai optimis ya. Pada waktu Allah itu mendistribusi rezeki, ya, mendistribusi rezeki, kata Allah, innallaha sami'un alim. Ya. Coba kita lihat apa yang ayat tentang Mama Khalaqul Jinna itu adanya di mana ya? Ada riat ya? Ntar kita belinya di sana, kita lewati dulu supaya rapi pemikirannya. Bolehkah kita meminta rezeki khusus? Nah, ini menjawab Hunainah. Jadi nggak perlu ikhtiar, nggak perlu kasab rezeki umum. Karena rezeki umum ini mutlak oleh Allah, given tanpa kasab. Oksigen, kemampuan menggerakkan tangan untuk memindahkan barang, kaki untuk memindahkan badan dari satu tempat ke tempat lain, mata, ginjal, liver dan sebagainya. Itu rezeki-rezeki tak ternilai. Nggak perlu pakai doa. Tapi rezeki-rezeki khusus kemarin apa aja itu? Iman, ilmun nafi'un, amalun sholihun, dan hikmatun. Itu harus diminta. Nah, tapi ada juga rezeki khusus di luar itu yang harus diminta. Itu tadi orang kaya itu nggak berani. Silakan kamu minta apa? Ini mah Allah nawarkan. Kalau Pak Rohali ditanya Allah, now sekarang Pak Rohali meminta apa? Meminta apa Pak Rohalinya? Mobil? Apa? Emas? Wih, sing liani bosan iku bae lah, lihat. Alhamdulillah. Gelang lagi. Gelang. Ya minta pada Allah, tapi mintanya sebagai ibadah, sebagai doa. Ad-du'a'u muhul ibadah.
Doa itu adalah saripati ibadah. Maka memintanya itu sudah ibadah. Meminta rezeki. Ya Allah, berikanlah kepada saya rezeki kendaraan 1 unit saja untuk anak-anak saya. Ngomong. Sudah nanti dikasih, dapat pahala karena ibadah. Ini kita datang ke orang kaya, tetangganya pamit. Tekemanin sirkin aja. Ngejegal. Tapi Allah mah beda. Semakin sering datang, semakin senang Allah itu. Bahkan dikasih namanya ongkos kinerja, upah kinerja ibadah itu. Lah ngedoa itu kan meminta, itu dikasih upah. Ada nggak orang kaya kayak engkau? Maka Allah malah marah kalau para hali nggak meminta. Jadi Allah itu marah kalau para hali nggak meminta. Suatu hari Nabi bersabda, ini harus inget-inget. Gara-gara punya gaji, aleman orang pernah ngaji jalurnya Allah. Aleman. Kata Allah, kata Nabi, innahu satu baik man wong kang la yas'alu males ngaji jaluk nih Allah. Merasa kaya, merasa cukup, yang istri punya bisnis, yang suami punya bisnis, yang suami rentenir koperasi A, yang istri rentenir koperasi B, lengkap. Maka yaghdab, Allah marah, murka. Lah. Jadi justru Allah marah. Mafhum mukhalafahnya minta ya minta. Aduh. Minta aja. Emang masih ada jatah saya, kata Pak Haji Rusdi. Saya ini udah terlalu banyak. Emang Pak Haji Rusdi udah tahu jatahnya berapa? Kan kita tidak tahu jatahnya berapa, minta. Ustaz, saya cemas kadang hadis ini Ustaz. Harus minta. Saya nggak pernah minta Ustaz. Wih. Jadi karena itu oh, saya nih minta istri lagi, minta aja nggak apa. Kok yagdob lah, Ustaz. Nggak ada gelahu maunya fi'il kok. Gimana dengan baik loh. Yagdob alaih. Maka Allah murka. Bentuk murkanya apa itu ya? Nah ini menarik. Akhirnya dapatlah rezeki itu. Diberikanlah mobil Fortune. Melambaikan tangan kan. The first untuk pertama kali sekeluarga bawa mobil Fortune. Baru 5 km hancur. Suaminya mati. Anaknya patah tulang, mati juga akhirnya. Tinggal istrinya sendirian dengan kaki dua-duanya harus diamputasi. Nah itu namanya yagdob. Luar biasa ya. Karena Allah selidik punya selidik. Dia belagu. Coba ayah, kata istrinya, kalau ayah ngedoa aja kapan kebeli Fortunenya. Untung aja kita minjem uang ke bank ya. Kan luar kan kurang ajar. Kan begitu kan. Dia pikir Tuhannya diganti BJB. Karena kesamaan nama Al-Jabbar. Kan nama Allah Al-Jabbar kan. Padahal maksudnya Bang Jabar maksudnya. Kesamaan nama. So por kali ngadi ning Bang Jabar. Tulisan asal sunnah.
Al-Jabbar, ngadep. Pilih mau ngadepi pempek yang sebelah kanannya apa pempek sebelah kiri. Paling enak yang sebelah kiri pempeknya. Lah alhamdulillah. Bayangkan atau bandingkan, ada nggak orang kaya tetangganya Pak Amin itu malah ngomong di koran konferensi pers, sejengkel ke orang Serang, nggak ada yang meminta-minta ke saya. Belagu amat sih, ada nggak orang kaya begitu? Nah, cuma Allah yang begitu. Cuma Allah. Pak Jokowi juga nggak pernah sampai marah. Ini belagu amat, mumpung saya jadi presiden, coba sih minta ke saya, nggak ada. Ya minta uang. Satuan ini sesungguhnya Allah tidak menyukai inahulah. Setuhune Allah itu terhadap orang yang sama sekali malas meminta. Nanti penyebabnya banyak ya. Satu, maaf fiktif Allah. Bias. Tidak bisa dipastikan waktu dan temponya. Dibanding bank 3 kali verifikasi gul cair. Yang saya tahu orang kaya yang nawarkan uang itu rentenir doang. Ya. Ya kan? Ayo yang butuh uang datang ke saya. Cukup BP jaminan apa kan ya? BPKB. Ya BPKB, enggak ada surat nikah jaminannya. Termasuk kita yang kerja di pabrik juga. Itu si pemilik pabriknya sebenarnya mencari untung. Allah enggak ada cari untungnya. Udah nggak usah dibanding-bandingkan Allah malah. Enggak ada bandingannya. Sekarang saya mau membawa ibu-ibu, bapak-bapak kepada surat Ad-Dariyat 87. Karena intinya di sini. Jadi sering kita ini baca apa tuh Ad-Dariyat 87 itu gimana tuh ayatnya tuh? Enggak apa ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya bukan liya. Liya kalau liya bulia. Liya'budun. Ini kan ayat terkenal sendirian ya. Kasihan betul terkenal sendirian. Padahal ayat ini enggak nendang kalau enggak dikembalikan. Jadi kalau mau kita objektif ya, yang benar ayat itu 87 ya? 656. Enggak sampai 60 doang ya. Oh. Wis lake 87. Oh 56. Surat 51 ya, katanya 56. Enggak nyampe 87. Udah berkurang sekarang. Perhatikan, ini kan ayat terkenal ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini terkenal sendirian ini ayat nih. Akhirnya nggak nendang dia. Ini ayat berapa tadi? 56. Habis 56 kan ada 57-nya ya. Nah, habis 57 di 58-nya apa? Tuh, bunyi itu. Innallaha
Ini ketemu nih. Zul Kenapa tidak boleh beribadah kepada selain Allah? Supaya punya harga diri sosial. Tidak boleh dijajah lagi oleh kapitalis. Istri gelap mata menyembah suaminya. Anak gelap mata menyembah orang tuanya karena merasa menafkahi. Konsep terus habis. Ibadah itu hanya kepada Allah karena Allah itu Ar-Razzaq. Nah sayang ayat ini kan sendirian aja nih. Padahal ayat ini asalnya begini. Jadi kenapa jin manusia itu nggak boleh jadi hamba antar manusia antar makhluk, nggak boleh. Karena pemberi rizki itu hanya Allah. Ya. Dzul Quwwati, yang punya kekuatan tanpa bandingan, Al-Matin. Jadi Allah tuh sayang supaya para wali tegak muka, tegak kepala, tegak bahu ketika berhadapan dengan siapapun. Tapi tidak perlu juga tinggi hati ketika melihat yang sedang diperalat oleh Allah jadi orang miskin, ada yang diperalat oleh Allah jadi orang kaya, semuanya hamba Allah. Ya, tapi kita terlarang menghambakan diri kepada manusia karena dia bukan Ar-Razzaq, dia adalah Al-Qasim, juru bagi. Dipinjam Allah, dikaryakan oleh Allah, kata Allah, roh, ya Allah, bagi ke uang itu 1 triliun. Maka Nabi Isa haram, dianggap lebih dari sekedar hamba Allah. Kiai juga nggak boleh, menutup jalan jamaahnya nggak ketemu Allah. Semua seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari ayat Ad-Dariyat, terlihat betapa Allah itu tampil sebagai Ar-Razzaq, Ar-Razik dalam rangka menunjukkan kasih sayang supaya bapak-bapak, ibu-ibu punya kehormatan sosial. Juga tidak terjadi eksploitasi dalam relasi-relasi yang sifatnya khusus maupun publik. Suami pada istrinya, orang tua pada anaknya, dulur sugih nih dulur miskin, saudaranya masih, orang kaya pada orang miskin, penguasa pada rakyat, nggak boleh. Nanti nggak nyaman. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu pengen secara relasi sosial sehat. Kalau pengen perbaiki relasi kita dengan Allah, cara pandangnya dengan Allah itu yang baik, maka kita punya kehormatan. Nah sekarang menjawab pertanyaan Bu Hunaina. Jadi jaminan Allah terhadap rezeki itu membutuhkan syariat. Maka orang harus kerja. Ya. Kelapa nggak bisa jadi ampas lamun urut diparut. Lamun digawe sagon kudu dia oseng-oseng maning. Tahu pajur si sagon? Di Jepang adanya. Oh, sagon tahu. Iya. Cuma saigon ya. Sagon. Sagon. Beda, sagon itu serundeng. Saya sering makan itu. Yang sagon. Yang dulu sagon jagung. Di sagon kelapa.
Pak Iman merusak adat. Lupa. Jadi bekerja itu adalah perwujudan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Suruh beribadah, ibadahnya apa? Menjemput rizki dari Allah, bukan dari pabrik, bukan dari majikan, bukan dari orang kaya, bukan. Maka cara menjemputnya harus sesuai dengan konsideran dari Allah. Karena satu ibadah dengan ibadah yang lain mustahil berbentrokan. Nggak mungkin ada orang menjemput rezeki syaratnya meninggalkan sholat, mustahil, nggak ada itu, nggak ada, ya, nggak ada itu setan itu. Ada orang menjemput rezeki teorinya nggak boleh infak, nggak mungkin. Nggak mungkin antar satu ibadah dengan ibadah lain saling berbentur, nggak mungkin. Karena mencari rezeki itu konsepnya ibadah. Nah, itu yang disebut dengan syariat itu. Yang disebut dengan syariat. Ada pertanyaan yang saya kadang-kadang nggak bisa ngejawab itu. Baik dari Bu Salma, misal begini. Ada anak-anak kita secara kompetensi bagus, juga didukung oleh sertifikat, dia punya prestasi. Tapi ketika seleksi pekerjaan, sistemnya nggak memungkinkan kecuali lu bayar, gue beli. Nggak punya niat nyogok dia. Andai kata sistemnya normal, dia keterima itu di pekerjaan itu, maka nyogok juga ya. Timbul pertanyaan, itu hasilnya gimana Ustaz? Puarun kita mau dilakukan ke orang. Ya, maka saya bilang, sebetulnya andai kata normal dia sah kerja di situ. Sebetulnya andai kata normal dia sah di situ. Udah titik gitu aja. Itu bukan agama, bukan budaya. Bukan. Pertanyaan yang harus menolong mereka kan gimana hasilnya. Jadi daging, jadi nutrisi. Haram tidak Ustaz? Nah, itulah pentingnya taubat. Lalu Ustaz berarti wajib keluar, ya begawi batal terus. Karena bekerja itu ibadah. Itu jawabannya ke sana. Artinya apabila penerimaannya tidak normal, maka tidak sah. Jadi gini, yang haram itu kalau seleksi normal dia nggak lulus. Gara-gara pakai uang lulus. Nah itu mah nggak, udah haram itu orang. Karena dia menipu dirinya dan menipu pansel, panitia seleksi. Ini mah kita bicara anak-anak kita. Kalau normal dia pasti lulus, kemampuannya bagus. Tapi sistemnya nggak memungkinkan, harus lo jual, gue beli. Nggak berdaya dia, nggak punya niat dia suap, tapi dia harus ikut-ikutan bayar aja. Tobat, ikuti dengan amal soleh. Karena selanjutnya beribadah dalam bentuk bekerja. Jadi bekerja itu bukan dalam rangka menciptakan rezeki, bukan. Tapi memantaskan diri bahwa kita beribadah pada Allah. Karena kita kan gak mau dihukumi ayat tadi, cacat, disabel, harus merepotkan kucing yang gak buta, gak pincang. Memang kita gak punya kehormatan depan orang lain, tapi kita jadi gak punya kehormatan depan Allah. Gak sholat aja dikasih rezeki kan, namanya gak punya kehormatan depan Allah. Kalau pengen jadi orang terhormat, beribadah. Nama ibadahnya kerja. Kerja dan kerja. Ustaz, jadi yang sekarang sering ceramah itu bahwa banyak ceramah ini bahwa kerja itu ada ibadah, yang maksudnya ke sini ya. Ada lihat ini. Iya, makanya saya berharap setelah pagi ini
yang ceramah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu jangan berhenti di situ, dilengkapi sampai apa tadi itu? Innallaha huwa razzaq. Andai kata saja orang kaya tetangga saya itu ar-razzaq, saya pertuhankan dia, tapi kan nggak ada. Ar-razzaq itu cuma Allah. Jadi memang materialis kita ini, tapi emang gampang mengakui Allah itu ar-razzaq? Kan nggak gampang. Taunya kita kepala perusahaan, pemilik perusahaan, orang kaya ar-razzaq itu kan. Padahal ar-razzaq itu hanya Allah. Dah kita selesaikan dari kita selesaikan satu. Sekarang sebelahnya kita simpulkan nggak sanggup pisah dari Allah. Kalau pisah dari Allah ngasih rezeki siapa? Gawat kan? Tapi yang jadi persoalan hubungan kita itu naik turun dengan Allah itu. Pada saat renggang bagaimana? Jangan khawatir. Allah juga menyediakan sistem jaminan ampunan. Tuh. Karena Allah itu bukan sangat tahu kelemahan saya, para wali sangat tahu. Akeh ngedeleweri kita-kitakin. Dia kalau Allah itu tidak sangat tahu, maka nggak akan menyediakan ampunan. Allah sangat tahu kok. Maka al-imanu yazidu wa yanqusu. Maka selain Allah menyediakan jaminan rizki, Allah juga menyediakan jaminan ampunan, maghfirah. Mau diambil atau tidak terserah kata Allah. Yang jelas saya sediakan ampunan. Karena Allah tahu kalian gak bisa hidup tanpa saya. Gak akan nyaman. So berani coba per hari. Sehari melupakan Allah coba. Bisa gak? Coba dua minggu ya. Jelas bukan kesambet lah. Jadi konsep dasarnya bapak-bapak ibu-ibu, dosa walaupun cuma satu, dosa apapun dosanya, jangan melihat besar kecilnya, jenisnya, dosa itu merusak hati. Maka akan ada yang terganggu dari sistem kejiwaan, ngerembet ke fisik kita. Namanya psikosomatik. Akhirnya entah gimana itu ceritanya itu, gara-gara dosa orang menjauh dari kita. Yang biasanya minta nasihat nggak datang lagi. Yang biasanya datang ngajak ngobrol nggak datang lagi. Pokoknya jadi dijauhi dari publik aja. Sudah Allah jauh dari kita, kita juga dijauhi dari relasi sosial. Sadar nggak sadar? Bengen melagi zaman sehat akeh sing teken umaiki, barang gering sepi. Kerak sering ngalami gitu tuh. Itu paling jengkel Bu Nena. Kalau ada kiai mati, karangan bunganya banyak sabrek-gabrek. Kapolda, kapol lah. Tapi ngaji mur pernah ikut. Datang ke majelisnya kiai ngaji nggak pernah itu orang lain. Nggak pernah kan? Hanya pengen ngaku saya kenal dia. Usah disehidupin ya. Ada yang waktu sakit dijauhi dari publik, tapi waktu sehat mau dirubung lagi. Ada pernyataan, biarlah saya tidak populer di mata manusia, tetapi saya ingin cari populer di mata Allah. Nah itu juga bagus. Tapi saya ingin. Kalau dengan statementnya tadi kan berarti kan justru kalau cerminan
Bukan, jadi ada begini Bu Nena, harus disadari ada sistem dosa yang merusak relasi sosial. Tuh. Cuma jarang disadari loh. Sudah dijauhi oleh Allah, merenggang relasi dengan Allah, relasi sosialnya juga merenggang. Itulah kenapa zambun itu artinya bau. Dosa itu artinya bau busuk. Kita butuh pertolongan Allah untuk menutup bau bacin itu yang kemarin. Dan kalau kita karena kita dijauhi sama masyarakat. Bukan. Pokoknya coba sekali-kali merenungkan, pernah ngebohongi Rabi, lalu Rabi orang ngandel maning. Sama nggak dengan dijauhi? Jadi sadarilah dosa itu merusak. Jadi itu hubungannya mungkin dengan ini ya, taksa dan mungkar itu. Ya betul. Nah oleh karena itu, bagi orang yang butuh kestabilan relasi sosial, butuh kestabilan relasi dengan Allah, maka butuh ampunan dari Allah. Dengan ampunan dari Allah itu, maka bau yang menyebar dari dosa itu ditutup oleh Allah. Namanya maghfirah. Pengen dihapus, afun. Naik dikit kan? Kemarin kita perbaiki konsepnya kan? Cuma Allah yang bisa menutup bau bacin dari dosa kita. Ini bacin pun apa artinya bingkang? Badan. Boleh lihat enak, belum dengar suaranya. Emang ada? Ada. Alhamdulillah. Nah, sampai di sini saya ingin menegaskan betapa kita butuh jaminan ampunan. Nah, bagi yang paham siapa Allah, don't worry. Jangan khawatir, ampunan dari Allah itu selama dosanya bukan musyrik, ready. Mau diambil kapanpun, pagi, siang, malam, bahkan di ujung waktu malam sekalipun, silahkan ambil paket ampunan dari Allah itu ya. Nah, ada 3 strategi yang harus dilakukan untuk menjemput ampunan. Ini harus dicatat 3 strategi. Karena ini hadis qudsi. Kalau saya tulis berarti kita nulisnya paman tulis ya hadisnya. Hadis dahul. Kalau Allah tabarak wa ta'ala, kata Nabi, Allah berfirman. Karena berfirmannya tidak terkompilasi di dalam mushaf Al-Quran, maka firman Allahnya disebut hadis qudsi ya. Tapi tetap firman Allah. Apa firman Allahnya? Ada 3 cara menjemput ampunan Allah. Sama deh Bu Nena. Jaminan rezeki ready, tapi harus dijemput dengan ibadah kerja. Sama ini juga, jaminan dari ampunan dari Allah ready, jam berapapun, kapanpun, bahkan dosa kita sebanyak apapun, segede apapun, setinggi apapun, ready selama bukan syirik. 1. Yabna Adam, anak Adam. Adam ini siapa ini? Nabi ya, bukan suaminya si Inul ya. Yabna Adam. Nah, bisa kenal. Anak gitu. Yabna Adam, hei anak Adam. Ini yang pertama ya. Innaka da'autani, kamu ini kan ngedoa ke saya.
Ini strategi pertama. Tapi satu hadis, satu rangkaian. Ya ibna Adam, innaka, sesungguhnya engkau, da'autani, memohon kepadaku, warajautani, dan berharap kepadaku, satu mak. Warajau tadi, dan hanya berharap padaku. Toko-toko yang lain yang jual ampunan marketplace nggak ada, cuma satu toko milik Allah. Kata Allah apa? Don't worry, jangan khawatir, pasti saya kasih ampunan. Berapa Allah, berapapun. Berapapun, iya. Kamu bawa dosa berapa? Seberapa banyak pun Allah maka nafika yang melekat pada kamu. Tak usah dihitung-hitung. Yang ada pada kamu semua. Allah maka nafika. Hebatnya kata Allah, wala ubali. Waduh, bikin nangis nih kalau paham bahasa Arab. Wala ubali. Saya nggak peduli kamu itu ahli ibadah, bukan ahli ibadah, Muhammadiyah, NU Persis, MA Al-Khairiyah, nggak peduli. Mau pemuda Pancasila, tak kerjanya di mana, nggak peduli. Saya hanya peduli ketika kamu datang minta ampun. Hebat nggak? Ini di surat apa di hadis qudsi. Perhatikan kata Allah maka nafika. Existingnya berapa dosanya? Semuanya saya ampuni. Nggak ada yang dipilah-pilah kecuali satu, dosa syirik. Nanti dosa syirik mafhum mulafanya tauhid kita tempatkan di strategi yang ketiga. Penghapus dosa itu cuma satu, tauhid. Orang tidak bertauhid tidak hapus dosa. Wala ubali. Oh ya Allah, itu bager bener ya. Bayangin ya, kita ingat ada perempuan sepanjang karirnya asusila, WTS juga, bertobat dengan cara aksi kemanusiaan pada kucing. Selesai. Nggak peduli dia seumur hidup karirnya asusila. Parohali mah pasti menjustifikasi lah diri orang kayak koran, kan susah. Yang kita hadapi ini Allah ini. Yang kedua, nah kesimpulan pertama apa nih? Dari semua kurungan akan diampuni. Jangan begitu, ya. Kesimpulan pertama apa? Strategi pertama. Kan ada ininya nih. Udah saya garis bawah. Nah, berdoa harus serius. Nggak ada lagi marketplace toko yang bisa sedia. Ini serius. Tuh. Kelihatan sungguh-sungguhnya. Dari mana tahunya? Nanti banyak indikatornya itu. Nangis sampai saking butuhnya ampunan dari Allah. Tapi ini doa ya. Habis ini masalah ada wirid, ada zikir. Kita selesaikan dulu.
Salah satu wujud keseriusan itu kan ada berdoa begini nih ya. Ya Allah, astagfiru, aku minta ampun in syi'ta. Itu nek kalau engkau kersa, nggak boleh, namanya nggak serius. Itu arahnya wong dusun. Doa istihara itu gimana? Beda lagi itu mah, beda nanti istihara itu nanti di belakang, di materi yang kuserahkan padamu. Jadi namanya cacat keseriusan. Kok serius kok insi, nggak boleh. Maka kata Nabi, da'a, apabila berdoa ahadukum, salah seorang di antara kamu berdoa, dim, maka agungkanlah ar-rugbata, ambisinya. Orang perlu nangis, ya, untuk menunjukkan kesungguhan. Jadi kalau doanya ya Allah, kalau engkau berkenan, batal itu. Batal. Jangan sok basa-basi. Ya, itu batal. Maka dinilai oleh Allah tidak sungguh-sungguh. Nah, karena ada perasaan ini, jangan-jangan permohonanku ini tidak sesuai dengan ukuranku. Nah, kan makanya dibantah oleh Allah. Walau bali, udah cuekin, saya nggak peduli ini. Walau bali, buang itu rasa sungkan, buang itu rasa tidak percaya diri. Nah, maksudnya itu. Jadi ketika tampil di Allah, ya Allah, maaf saya nggak ngelunjak, walau bali Allah. Kita semuanya serba pantas minta ampun pada Allah. Tidak boleh ada bahasa-bahasa basi. Mana itu? Ada di selawatan itu yang Oh, itu menyanyian itu. Nyanyian iftiros itu. oleh Firdausil A'la. Oh, itu apa? Pura-pura kan? Termasuk yang menghalangi keseriusan. Yang menghalangi keseriusan adalah tidak sabar minta ijabah. Setelah seminggu ini kok kelihatannya nggak diampuni dosa saya. Tahu dari mana istri saya masih sakit, ngeladen ngerusakkan doa. Wah, itu pasti batal seumur hidup itu. Batal seumur hidup itu. Jadi jangan coba-coba berhenti berdoa hanya karena merasa kayaknya nggak diijabah. Jangan. Harus yakin. Oh, enggak suaranya benar. Nah, itu bagus ya. Iya. Persoalan dikabulkan dan tidak itu kan lebih kepada begini. Misalkan ya Allah saya pengen A, tetapi Allah pengen kasih B. Justru dengan Allah memberi B itu sesungguhnya lebih bahagia, lebih bagus untuk yang tadi kalau saya kembali jelasin al-mariyah gitu kan, mencegah artinya mencegah dari hal-hal yang lebih buruk buat yang minta A itu gitu. Nah, itu nanti kita selesaikan di materi terakhir itu, dia bagus tuh. Yang jadi masalah ada kasus Bu Neng Atenda. Ada orang merasa telah ngeladenin meneruskan doa. Nah, itu batal, itu doanya itu batal, nggak boleh. Ya, nggak boleh seperti itu. Iya, pokoknya ada orang akhirnya merasa percuma saya meneruskan doa. Itu nggak boleh. Ya. Yang termasuk wujud keseriusan, ini kan strategi pertama ya, doa ini doa adalah menghadirkan hati. Oh, wajib menghadirkan hati, wajib. Kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah, ayo kalau lagi berdoa pada Allah, wa antum muqinun bil ijabati, hatinya harus yakin mau dijabah oleh Allah. Muqinun,
harus baper, pakai perasaan. Kenapa? Wa'lamu, ketahuilah oleh bapak-bapak, ibu-ibu, innallaha satuhuni Allah la yastajibu, mual bakal mengijabah doa siapapun, min qalbin, yang hatinya ghafilin, ngambang, walahin, dan tidak nyambung, lengah. Mungkin nggak paham doanya kali dia. Kan pengertian tidak nyambung itu antara doa dan usaha. Makanya doa itu harus paham yang dibaca apa. Tapi ada juga hatinya maanggan. Emang para dia nggak tahu. Ada orang berdoa hanya basa-basi banyak. Takut kualat. Nggak sungguh-sungguh berdoanya. Banyak perhali nggak punya teman gitu sih ya. Yang terakhir untuk menunjukkan wujud keseriusan adalah menindaklanjuti istighfar dengan taubat. Ingat kemarin ada istighfar, ada taubat. Apa misalnya taubat itu? Satu, kapok, tidak akan mau ngulangi. Nyesel, melakukan aksi-aksi amal soleh penghapus dosa. Nah itu strategi pertama. Ingat ini doa ya. Nama doanya doa istighfar, termasuk sayyidul istighfar. Yang kedua, ya ibna Adam, anak Adam, yang hubungan istighfar dengan ampunan. Iya, ini doa istighfar, mendoa ini. Nanti kita ketemu ada yang bukan doa, namanya zikir, tapi istighfar juga. Kan hadisnya begini, istaghfiru, sesering-seringlah istighfar, fi buyutikum, lagi nganggur di rumah, wa fi awadikum, dan lagi di meja makan ngobrol sama anak istri, wa fi julusikum, dan di wa fi majalisikum, dan di majlis-majlis tempat kamu kerja atau berkumpul, wa fi turukikum, dan dalam waktu traveling perjalanan. Nah, itu bukan doa, itu namanya zikir. Berapa jumlahnya? Mutlak. Bukan bergantung, mutlak artinya bebas jumlah. Zikir. Nah, yang disebut doa itu yang masyru'at. Seperti ba'da sholat berapa kali itu? 33. Itu kalau kalimat thayyibah. Yang sayyidul istighfar berapa kali? Sekali aja, sore dong. Ya pagi, siang mati, ahli surga. Rencana matinya kapan dulu? Belum tahu. Belum tahu. Kita selesaikan dulu hadisnya ya. Lau balagot dunubuka, hei anak Adam, ting-ting kubating dosa kamu itu mencapai. Ting-ting kubating dosa kamu itu mencapai. Ada dosa yang kalau ditumpuk, bukan dijumlah ini, bukan ditimbang, ditumpuk, itu Allahu Akbar, setinggi langit, bukan setinggi gunung Parali, setinggi langit. Berarti ada dosa orang setinggi langit. Enggak, sana itu setinggi. Udah dosanya setinggi langit, tetap pede, percaya diri, madhep Allah. Ya Allah, minta ampunanmu dong. Tagfar tani. Tapi kamu tetap percaya diri, minta ampun padaku.
Gimana itu? Kata Allah, jangan khawatir. Ghafar itu tetap saya ampuni. Enak amat ya. Dan plus wala ubali. Saya nggak mau tahu setinggi apa dosa kamu. Ya Allah. Yang ketiga, Yabna Adam. Ini bukan 3 hadis ya, satu rangkaian ya. Yabna Adam. Innaka lau ataitani. Innaka, kamu itu syiriki. Lau ataitani, kalau sewaktu-waktu ya, kebetulan menemui saya, kata Allah. Kata Allah, kalau sewaktu-waktu ketemu saya, ini orang terlalu lama nggak ketemu Allah ini. Udah lama nggak sholat, lama nggak zakat, lama nggak infak, kan seumur-umur itu dosanya tuh. Datang sekali-kalinya pada Allah, membawa sebreotan biqura bil ardi, breotan seberat iki apa bumi, breotan maksudnya. Berupa kesalahan. Semua kemudian laki tani menemuiku dalam keadaan la tusyrik billah, tidak berbuat syirik. Ya, berarti menjaga tauhid. Maka kata Allah, jangan khawatir, kamu nanti saya bawakan. Allah bawa datang langsung biqura bil ardi, apa isinya? Magfi rotan. Berarti dosanya sisa berapa itu? Empas. Punya dosa seberat bumi. Kamunya punya musyrik gak? Enggak Allah, enggak. Saya mah cuma zina, maksiat, nipu, ngebohong, segala ngebacok segala. Oke. Seberapa banyak? Seberat bumi. Tenang, kamu tunggu sana. Ya Allah datang bawa ampunan seberat bumi, berarti empat. Maka strategi yang ketiga disepakati oleh para ulama, tauhid itu penghapus dosa. Kalau kita baca hadis qudsi itu, ya Allah ya, bukan hanya sekedar jaminan ampunan. Makin cinta dan nggak mau kita jauh dari Allah, kita butuh ampunan dari Allah. Tidak ada tempat bagi orang yang sungkan, putus asa, nggak ada. Mau dosa, para halim nggak akan mungkin setinggi langit, dosanya paling setinggi bangunan. Ini mah ada orang dosanya setinggi langit diampuni. Ada orang dosanya seberat bumi diampuni. Allah Akbar ya.
rupanya tidak terselesaikan murojaah. Jadi harus berlanjut besok untuk menyelesaikan yang masalah istighfar, dan bagian keempat yaitu kuserahkan pada.